Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga kami bisa melakukan aktivitas kami. Tuhan, begitu juga Tuhan anak didik kami di rumah serta orang tuanya Tuhan, berkati mereka. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Termuliakanlah Tuhan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baiklah, pembelajaran kita sekarang masih di tema makanan sehat atau bagaimana tubuh mengolah makanan. Sekarang masuk pembelajaran 5 dan 6. Nah, buka halaman 18. Di halaman 18 itu ada aktivitas 1. Lengkapi tabel berikut dengan menuliskan organ-organ pada tubuh manusia yang termasuk dalam saluran pencernaan. Yang pertama itu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar atau anus. Oke, Ibu baca dulu. Fungsi alat pencernaan manusia. Saluran pencernaan, ada saluran kelenjar pencernaan, serta proses pencernaan manusia. Oke, fungsinya apa sih fungsi mulut ini? Fungsi mulut ini kan sangat banyak untuk mengunyah makanan atau memasukkan makanan ke dalam perut atau mulut melalui kerongkongan dan hingga diproses di dalam perut. Itu adalah fungsinya mulut. Nah, kalau kerongkongan ini fungsinya apa? Meneruskan makanan ke lambung. Itu adalah fungsi dari kerongkongan. Oke, lambung. Nah, lambung itu fungsinya apa? Fungsinya mengubah makanan menjadi bubur. Nah, di lambung ini makanan itu diproses dulu atau diolah terlebih dahulu. Jadi makanan yang kita makan itu tidak langsung masuk ke dalam perut. Jadi dia digiling dulu, diolah sampai halus. Nah, jadi ada sisa untuk sari-sari makanan, ada sisa-sisa yang dari sari makanan itu, itulah ke pembuangan anus. Nah, seperti itu. Oke, usus halus. Nah, usus halus ini memecah makanan dan menyerap. Nah, usus halus ini fungsinya untuk memecah makanan, digiling dia supaya lembut dan bisa menghasilkan sari-sari makanan yang sehat untuk manusia. Nah, usus besar. Usus besar ini pembusukan makanan sisa makanan. Nah, usus besar ini adalah pembusukan makanan atau sisa makanan. Nah, di dalam perut kita ini ada beberapa tahap. Ada pembusukan, ada penggilingan, ada penyerap sari-sari makanan. Itu ada fungsinya masing-masing. Terus anus. Nah, anus ini adalah sesudah kita makan dari mulut. Nah, jadi sesudah dari mulut dimakan, berarti sisa-sisa yang tidak bisa digiling atau sisa-sisa yang harus dibuang, dia akan mengeluarkan dari anus. Nah, begitu. Oke. Ada di aktivitas 2 juga. Lengkapi pernyataan-pernyataan berikut dengan menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan pencernaan manusia. Di sini juga ada, kamu bisa lihat juga di buku sains. Di buku sains ada. Nah, Ibu jelasin dulu. Saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu atau organ mulut dibantu dengan gigi dan enzim. Nah, saluran pencernaan kita itu dibantu dengan gigi dan enzim supaya dia bisa mengunyah. Pada air liur memiliki fungsi mengubah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Nah, air liur kita yang ada di mulut itu bisa mengubah partikel-partikel kecil yang bisa masuk ke dalam usus atau ke dalam perut yang bisa diolah, yang mana yang sari yang bagus dan mana yang tidak bagus. Begitu. Oke, organ kerongkongan. Organ kerongkongan ini berfungsi mengantarkan makanan menuju lambung menggunakan gerak peristaltik. Peristaltik itu adalah disebut dengan kerongkongan, itu fungsinya. Nah, terus selanjutnya itu di halaman 19 itu aktivitas
aktivitas 3. Aktivitas 3 itu lengkapi bagan berikut dengan menuliskan urutan organ tubuh manusia yang bekerja dalam saluran pencernaan. Ada mulut, sesudah mulut tanda panah lagi kerongkongan atau esofagus. Sesudah itu lagi lambung. Turun ke bawah itu ada tanda panah juga usus halus. Dari usus halus itu ada tanda panah itu usus besar. Kamu bisa tulis nanti di buku sesuai apa yang ibu buat. Terus sesudah usus besar itu adalah yang terakhir anus. Nah, anus ini itulah pembuangan makanan-makanan yang tidak perlu. Nah, di halaman 19 juga boleh dibuat di aktivitas 4 ya. Di halaman 21. Di halaman 21 itu aktivitas 6, lengkapi tabel berikut dengan menuliskan cara membunyikan dari dan asal daerah alat tradisional. Nah, di sini ada 7. Yang pertama itu adalah serunai. Serunai itu cara membunyikannya seperti apa? Ditiup, sama halnya seperti suling, ditiup juga. Nah, dari mana ini asalnya? Dari India Utara. Ditulis ya di buku ya. Yang kedua itu adalah gendang. Nah, gendang itu seperti apa? Apakah dipetik, ditiup, dipukul? Nah, jadi cara memainkannya itu adalah dipukul. Dipukul ya. Nah, asalnya dari Jawa Tengah. Nomor 3. Nomor 3 itu berbentuk angklung. Angklung itu cara mainkannya seperti digoyang sedikit-sedikit, pelan-pelan dan berlahan. Dia akan menghasilkan bunyi. Nah, dari mana sih angklung ini? Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Dari 1, 2, 3 itu ibu sudah buat. Dari 4, 5, 6, dan 7 kamu buat sendiri. Ya, kamu buat sendiri. Nah, sebelum kita masuk, kita membuka halaman 25. Halaman 25 ini, di sini juga dijelaskan lengkapi tabel berikut dengan menuliskan alat musik, ada ritmis, alat musik dinamis, dan alat musik harmonis. Nah, ini dia. Yang pertama itu alat musik ritmis, merupakan alat musik yang tidak dapat membunyikan nada tertentu, melainkan hanya dimainkan sebuah pengiring irama. Nah, ini dia. Jadi dia ini lagu ritmis merupakan alat musik yang tidak dapat membunyikan nada atau tidak bisa menghasilkan nada kecuali dimainkan oleh si pemain. Nah, yang kedua itu alat musik dinamis. Nah, apa sih alat musik dinamis? Volume, nada secara nyaris dan lembut. Nah, itu disebut dengan dinamis. Dari lagu-lagu atau nada-nada ini, dia nyaring dan lembut, berbunyi nyaring dan lembut. Tidak sama seperti ritmis, dia berbeda. Cuma ini dia nyaring dan lembut. Oke, yang ketiga itu alat musik harmonis. Nah, alat musik harmonis itu alat musik yang dinamakan untuk memainkan harmoni pada suatu lagu. Nah, dia memainkan atau mengiringi suatu lagu. Ini ada 1, 2, 3, itu adalah sebuah pengertian dari ritmis, dinamis, dan harmonis. Oke. Yang pertama itu di sini dijelaskan juga alat musik ritmis, alat musik dinamis, dan alat musik harmonis. Nah, di sini kan ada 3. Jadi dari 3 ini kamu bisa tuliskan alat-alat musik apa sih yang digunakan. Oke, yang pertama itu adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah gendang. Nah, gendang. Kamu tahu kan gendang? Oke, alat musik dinamis. Alat musik dinamis itu adalah angklung yang dimainkan, digoyang seperti itu. Nah, alat musik harmonis. Alat musik harmonis itu adalah gambus, seperti gambus,
biola itu boleh. Nah, yang kedua juga alat musik ritmis itu adalah tifa. Tifa. Terus alat musik dinamis itu pianika. Boleh pianika ini. Nah, alat musik harmonis. Alat musik harmonis itu biola. Ya, jangan sampai salah biola. Nah, selanjutnya juga alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu bisa rebana. Rebana itu seperti juga yang bisa dipukul-pukul seperti gendang, tapi dia lebih kecil. Nah, alat musik dinamis. Alat musik dinamis itu berbentuk gitar. Seperti gitar juga boleh. Nah, yang alat musik harmonisnya apa? Keyboard. Keyboard juga boleh. Jadi dari ketiga contoh ini atau ketiga dari macam-macam ritmis, dinamis, harmonis itu, Ibu sudah kasih tahu beberapa. Kamu hanya mengisi sebagian dan kamu kerjain yang belum. Oke, Ibu jelaskan lagi sebagian. Proses pencernaan manusia. Proses pencernaan manusia mekanik atau proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus. Nah, itu disebut dengan mekanik. Jadi dari makanan yang kasar atau makanan yang keras itu bisa diolah menjadi lembut. Oke, disaring dia seperti. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi ini proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim-enzim. Pencernaan berlangsung di dalam mulut. Nah, tadi sudah dijelaskan kan proses pengunyahan dari gigi karena ada air liur atau disebut dengan enzim-enzim supaya bisa makanan itu bisa larut atau berbentuk halus. Nah, itu dia. Terus rongga mulut. Nah, di dalam mulut kita ini disebut dengan rongga. Rongga mulut ini ada beberapa banyak fungsinya. Yang pertama itu adalah gigi. Nah, gigi itu adalah untuk mengunyah makanan yang keras. Contohnya, jika kamu tidak mengunyah atau kamu tidak gigit makanan tersebut, dia tidak bisa masuk ke dalam tenggorokan. Pasti dia akan merasakan sakit. Nah, maka dari itu makanan itu terlebih dahulu digigit atau dikunyah supaya dia masuk ke pencernaan dengan baik. Nah, oke. Gigi sering memiliki permukaan seperti kapak dan berguna untuk memotong makanan. Nah, dari gigi kita ini dia ada juga fungsi masing-masing. Ada untuk menggigit, ada untuk segala macam, itu bisa juga. Gigi kita ini, tahu nggak nama-nama gigi? Ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham, gigi seri, gigi taring, gigi rahang depan. Gigi rahang depan ini juga ada, atau gigi rahang belakang. Itu ada fungsinya masing-masing, ya. Nah, sekarang lidah. Lidah berperan sebagai indera perasa. Ya, betul. Kalau kita makan, kita menggunakan atau mencobanya dengan lidah. Kita rasa dulu. Apakah itu manis, apakah asin, apakah pahit. Itu diproses di lidah, kita rasa dulu suatu makanan itu. Kalau dia basi, kita licipkan, kalau tidak enak, jadi makanan itu kita bisa buang. Oke? Manusia dapat merasakan rasa manis, pahit, asam, dan asin. Adanya saraf-saraf dan bintik-bintik lidah yang ada di dalam lidah kita ini. Nah, kamu bisa perhatikan lidah, kamu bisa berkaca, di dalam lidah kita ini ada bintik-bintik kecil atau bintik-bintik merah. Nah, disitulah dia bisa berproses, bisa merasakan yang asin, yang manis, yang asam, yang pahit di dalam lidah karena ada partikel-partikel kecil gitu. Nah,
Sesudah itu kelenjar ludah. Nah, sudah kujelaskan tadi, kelenjar ludah itu sangat berfungsi untuk apa? Untuk bisa mencairkan makanan yang ada di mulut, supaya makanan itu bisa langsung dicerna ke dalam perut atau ke dalam lambung melalui mulut dan tenggorokan. Jadi di sini di dalam mulut kita ini banyak fungsi masing-masing. Banyak fungsi A, fungsi B, fungsi C, itu sangat banyak kegunaannya. Oke, ibu jelas lagi. Kelenjar ludah menghasilkan air liur yang berguna untuk mengencarkan makanan agar mudah dicerna dan ditelan. Oke, kelenjar ludah dapat mulut menghasilkan enzim. Nah, yang ibu jelas tadi, kelenjar ludah ini mempunyai enzim. Itu. Selanjutnya, kerongkongan. Kerongkongan ini makanan masuk ke dalam kerongkongan, setelah itu dikunyah. Nah, di dalam kerongkongan kita ini, disitulah dia proses untuk mengunyah. Nah, kamu pernah kena duri enggak? Nah, kalau kamu pernah duri makanan, berarti di dalam tenggorokan kita ini suatu ada tersendat seperti benda tajam atau benda sesuatu atau permen yang bisa tertelan ke dalam perut. Jadi dia nyangkut di dalam tenggorokan. Nah, kamu bisa lihat ini ada juga di sains. Di sains itu ada gambar tenggorokan yang seperti orang yang sedang makan. Jadi makanan yang di dalam mulut bisa melalui tenggorokan. Oke. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jika kurang mengerti, kurang jelas, bisa ditanya langsung sama Ibu. Sebelum kita tutup, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang kami bisa menyelesaikan tugas kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, jaga kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menghantarkan kami Tuhan ke tempat yang kami tuju Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu akan selalu menyertai kami. Dan muliakanlah Tuhan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Udah mati kan?